teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak ya. Energi banyak orang, kadang juga vice versa. Ambil yang baik-baiknya aja guys, dan buang yang buruknya. Ini energi kamu ya, dalam hubungan sama seseorang yang sekarang mungkin masih sama kamu ya. Seperti apa energi kamu, seperti apa energi dia, yuk kita lihat ya guys. Waduh ya, kamunya kayak capek banget ya hubungannya sama dia gitu. Jadi gini. Jadi seperti ini. So tunggu ya teman-teman ya, aku minum dulu bentar aja, aku lupa tadi belum. Jadi begini ya, ini energi kamu nih, 4 kartu ini adalah energi kamu terhadap seseorang yang sekarang masih sama kamu, atau kalian nih ya udah lama lah ya sama kamunya, dan energi kamu ke dia ini emang berharap ya hubungannya itu sama dia ini baik-baik aja sampai ke masa depan ya. Di sini emang doa kamu, harapan kamu sekarang-sekarang ini ya nggak ada kendala apapun yang akan terjadi di masa depan ya. Kamu bisa memiliki dia, kamu bisa bersama dengan dia, kamu bisa bahagia dengan dia, dan kamu juga di sini memang menjaga ya, menjaga hubungan ini dan juga menjaga dirinya yang mungkin hari ini sedang jauh di mata. Jadi lagi nggak deket sama kamu, tapi kamu bersikap positive thinking sama dia karena memang dia sudah jadi orang yang paling kamu cintai, orang yang paling kamu sayangi ya. Aku lihatnya seperti itu. Memang kamu berharap banget orang ini jadi satu-satunya yang bisa membahagiakan kamu atau yang ingin kamu bahagiakan gitu ya. Kamu udah pegang nih, nggak ada orang lain lagi yang bisa menggantikan posisinya dia, nggak ada orang lain yang bisa bikin kamu jatuh cinta lagi. So kamu kayak berharap banget gitu ya, bahwa nanti kedepannya kalian tuh bisa bersama bahagia sampai akhir nanti. Dan untuk saat ini memang aku ngelihatnya memang kamu lagi LDR nih ya, apa memang rumahnya depan-depanan tapi ada halangan rintangan ya, yang nggak bisa kalian seberangi, yang nggak bisa kalian lewati, dan semua ini jadi doa kamu agar bisa terputus dari ujian ataupun halangan yang sekarang ada di depan kamu. Ya, energinya gitu. Kamu lagi kebingungan sebetulnya, lagi bimbang. Dalam pikiran kamu ada si dia, dalam batin kamu ada si dia. Tapi pada saat kamu ingin melangkah ke orang itu nggak bisa. Ya, nggak bisa gitu. Kenapa? Apa yang sedang memberatkan kamu? Nah, itu menjadi hal yang membuat kamu takut gitu ya. Takut perpisahan ini terjadi. Jadi dia orangnya cemburuan, kamu juga cemburuan, dia orangnya curigaan, kamu juga curigaan. Mungkin ini yang bikin kamu capek dan lelah dalam hubungan ya, karena sifatnya dia, sikapnya dia ya. Sehingga selalu mengundang pertengkaran di dalam hubungan. Oke? Dan ini juga yang membuat kamu selalu menjaga jarak dari dia. Kemungkinan besar sih yang aku lihat memang kamu udah capek banget gitu ya. Mungkin dijadikan tempat beristirahat ya. Jadi pada saat ada waktu luang aja dia mencari kamu. Tapi pada saat kamu dalam keadaan membutuhkan dia, kamu juga susah untuk mencari dia, dan ini membuat kamu juga sering emosi, kesal, panas hati ya, ada perasaan membara yang meluap-luap ya, ingin
ya ingin memarahi dia atau ingin komplain lah dengan sikap yang dia lakukan kepada diri kamu, dan itu juga yang membuat kamu membatasi diri ya, karena cukup emosi banget sama orang ini. Dan aku lihat memang untuk saat ini kalian udah LDR ya, terus marahan terus, dan sekarang kamu pun juga udah bener-bener lagi tidak ingin berhubungan dengan dia. Bukan artinya kamu putus ya, di sini kartu The Tower tuh bukan putus guys, tapi kayak gini nih, kamu tuh udah marah banget banget dan banget ngelihat sikap dan tingkahnya dia. Mungkin selama ini kamu sabar di sini ya, ya karena doa kamu kepengen bahagia nanti sama dia gitu ya. Jadi memang udah satu-satunya orang yang kamu inginkan dalam hidup kamu ya dia gitu loh ya. Terlepas dari orang tua atau siapapun yang saat ini kamu miliki, kamu sangat menginginkan dia lah. Tapi ini ya, lihat sikapnya dia nih, lihat perilakunya dia atau sifatnya dia nih bikin kamu jadi sering capek hati, panas hati, sering cemburuan. Jadi pengennya baik-baik tapi nggak bisa ya, akhirnya sering sekali mungkin cekcok ataupun juga berselisih sama dia, dan pada akhirnya kamu ya berubah guys. The Tower di sini ada kemarahan yang membuat kamu jadi berubah, kamu jadi semakin jauh, kamu jadi semakin tidak ingin mendekati dia ya, nggak mau ngerespon dia ya, karena marah itu loh ya, karena udah mungkin selama ini kamu sabar gitu dalam diammu terus meledak gitu kan. Akhirnya ya sekarang kamu memilih untuk tidak ingin berkomunikasi dengan dia ya, tidak ingin tahu lah soalnya pokoknya ya tentang hatinya dia kepada kamu udah nggak pengen tahu. Dan kamu juga mungkin masih suka melihat ya dari media sosial, jadi tambah aja males gitu, banyak pikiran, kamu tuh ngedrop ya, ngedrop. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang ngerasain nggak enak badan, juga mungkin ada perasaan hilang nafsu, hilang gairah terhadap orang ini ya. Kayak udah deh pokoknya males gitu ya guys ya, bener nggak? Di Four of Swords aku sih ngeliatnya hati-hati nih guys, jangan terlalu banyak dipikirin, nanti takut sakit. Ini mau lebaran loh guys, jangan dipikirin, jangan dipikirin ya, biarin aja, ntar juga dia berubah, ntar kita lihat energi dia ya. Tapi kamunya juga masih sayang kamunya masih sayang ya sama dia ya, wajar lah ya kamu cemburu, sering marah, dipendem karena takut ada pertengkaran. Jadi kamu memilih untuk diem, menahan rasa sakit dan cemburu kamu, bahkan curiga kamu ya, akhirnya meledak juga. Tapi walaupun kamu sekarang nyuekin dia, kamu masih sayang, tapi kamu masih sayang sama dia. Kita lihat energi dia sekarang gimana ke kamu. Oke, ini udah berapa ya? Oh, dia masih nyaman sama kamu, sayang dia sama kamu. Emang iya sifatnya dia kayak gitu, guys. Di sini dia banyak melamun loh, banyak mikir nih, kamu kenapa ya marah terus, ngambek terus, ada apa ya? Jadi hari ini dia lagi mikirin semua sikap kamu. Jadi kamu tuh nggak nyambung. Apa yang kamu pikirkan dengan apa yang dia pikirkan nggak sama, nggak, kalian tuh nggak sejalan. Mungkin karena LDR ya, atau kalian deket tapi susah banget buat berhubungan ya, mungkin karena kalian sibuk gitu ya masing-masing. Jadi mungkin karena deket ini juga bisa aja kan dia percaya banget 100% ke kamu, jadi cuek gitu loh, sering nggak pernah komunikasi. Yang penting udah lihat kamu dari deket gitu aja, kayaknya yang dia pikirin tuh positif terus, tapi di kamunya beda. Nih loh ada Four of Cups, dia sedih sebenarnya, sedih ya, dibawa lamunan sama dia. Kenapa ya kok kamu kayak gitu gitu ya, kok dia bingung apa ya salah dia. Jadi dipikir-pikir nih, kemarin ngomong apa sih, ada yang bikin kamu kesel apa gimana, jadi kepikiran sama dia di sini ya, bete banget sekarang ya. Emang dia lagi cari tahu apa sih yang menyebabkan kamu ini ngambek, kamu ini marah ya. Dan di sini juga dia tegas sih guys,
oh udahlah biarin aja, mungkin kalau kamu mau diemin dia, mau cuekin dia gitu loh ya, mau nggak peduli sama dia gitu. Dan terserah dengan prasangka kamu, dengan pikiran kamu ya, dengan ucapan kamu terhadap dia. Misalkan kalian udah ribut gitu, dia cuman mendengarkan aja tanpa dia ngomong, nggak bisa bicara, eh apa ya, seakan-akan membela diri gitu. Jadi dia membiarkan kamu bicara dengan hal-hal yang keluar dari mulut kamu tentang dia, dia membiarkan gitu. Jadi dia di sini cuman memantau kamu ya. Walaupun dia diem nih sekarang nih, harusnya memang bener sih sebagai pasangan tuh dirayu, ditanya terus aja sampai bener-bener terbuka cerita gitu ya. Kalau LDR nih lebih parah nih. Jadi apa ya, upayanya si pasangan kamu ini, si dia ini harusnya ekstra gitu ya. Bener-bener harus ekstra. Kalau kamu ngeblokir ya dia harus cari cara supaya bisa terhubung. Terus kalau kamu marah ya harus terus dirayu gitu. Apalagi kalau lagi deketan gitu ya, kan gampang ya, tinggal dipeluk, dicium gitu kan. Minta maaf, dibawain kue kayak dibawain sesuatu yang membuat kamu bahagia, dibeliin perhiasan atau apa gitu ya kan. Kalau deket, tapi kalau jauh ya cukup ditransfer aja mungkin udah sembuh gitu ya, perasaan amarah itu hilang gitu loh, ya nggak sih? Ya karena sebenarnya sepasang insan yang memiliki apa, yang sedang memadu asmara gitu ya, apalagi orang yang sudah berumah tangga, itu cukup mudah sekali untuk minta maaf, bukannya untuk berkhianat kemudian ya setelah maaf itu didapat, cuman untuk meredakan si pasangan sedang marah itu ya gampang banget caranya, ya enggak sih? Kalau udah cinta mah dengan cara apapun juga bisa dilakukan gitu loh. Dan ini juga orang malah diam ya, ngediemin kamu, nggak berusaha cari informasi gimana kek gitu ya, bikin kamu mau ngomong, mau memberikan maaf sama dia. Jadi malah ikutan diem. Kamu diem ya udah, kamu marah ya udah dia diem aja gitu. Dalam sikap cueknya itu ya dia terus mantau kamu, ada apa nih, ada justru malah curiganya yang kemana-mana, mikir yang aneh-aneh gitu di dalam batin, di dalam pikirannya. Ya dia mikirnya ya kamu ada seseorang kah, ada sesuatu kah. Jadi ini kalian nggak sepemikiran ya, cemburunya sama-sama besar, atau mungkin pernah mengalami satu kejadian di masa lalu yang membuat dia ini sama kamu sering curiga, akhirnya sering cemburu gitu ya. Makanya dia ngediemin kamu. Emang sifatnya ya guys ya, bukan salah kamu sih. Kalau orang punya apa ya, hubungan, harusnya emang salah satu harus ada yang agresif ya, ada yang bisa positif lah intinya gitu. Biar bisa menyelamatkan hubungan. Tapi mungkin kamu kayak udah lelah banget di sini nih. Orang kamu sabarnya udah lama nih, akhirnya meledak gitu kan. Sekarang jadi cuek sama dia, males. Tapi sebenarnya kamu sayang sama dia, cuman males aja untuk komunikasi ya. Di sini dia malah ngediemin kamu. Ya udah, nanti juga kamu pasti bicara sendiri. Dia happy-happy aja sekarang, guys. Kamu marah, kamu memblokir dia, ya dia happy-happy aja gitu loh. Nggak ngerasain bersalah gitu, aneh ya. Makanya kalau mau marah harus jelas dulu apa masalahnya gitu ya guys ya. Itu saran aku. Jadi kalau marah kasih tahu dia salahnya apa. Kalau bisa ngomong, jangan ditutup, jangan diblokir kalau LDR. Kalau deket ya ngomongin salahnya apa, kamu nggak suka diginiin. Tapi emang si pasangan juga harus terima pada saat kamu komplain gitu ya. Kadang si pasangan nggak terima kan ya, lah udah biasa kayak gitu kamu memarah aja gitu, curiga, cemburu ya kan, bukannya dia memperhatikan kamu senang dirangkul, kamu senang dipeluk, kamu senang dicium, diberikan hadiah, kan gampang ya guys ya untuk meluluhkan hati kamu. Mungkin seperti itu kalau orang yang sedang memadu asmara, ya nggak? Kalau orang yang sudah punya hubungan pernikahan juga, jadi diberikan sesuatu hal yang sederhana aja udah baik gitu loh. Tapi ini enggak, ya udah biasa kamu mah gitu-gitu aja. Jadinya di sini dia ya happy-happy aja, dia ngerasa nggak salah guys ya. Nggak merasa dia ini punya permasalahan yang membuat dia harus diperlakukan seperti itu. Jadi dia malah nyuekin kamu, membiarkan kamu seperti itu, dan dia ya senang-senang aja. Kalaupun aku lihat
sekarang mungkin kalian sudah menikah, ya dia mah udah happy aja dengan hobinya, atau mungkin kebiasaan dia seneng tidur, ya tidur, habis dimarahin kamu ya nggak ngerayu, dia tinggal tidur, dia tinggal pergi kemana gitu ya, kamu dicuekin gitu guys ya. Nggak ngerti dia di sini, emang karakternya dia loh ya, jangan salah pilih pasangan makanya. Pasangan kamu seperti ini ya, cuek. Lalu kita lihat lagi energinya. Meskipun begitu dia nyaman sama kamu. Nih, The Empress. Ini kartu yang menguatkan perasaannya dia sama kamu. Dia nyaman sama kamu. Sayang sama kamu ya. Mau kayak gimana kamu, buruknya seperti apa, kurangnya kayak gimana, dia nyaman. Kenapa? Ya sudah nyaman, udah sayang sama kamu. Jadi dia nggak bisa pergi dari kamu. Ya emang sikap dia kalau kamu lagi marah, komplain gitu ya, tentang hal-hal yang buruk yang dia lakukan dan dia nggak ngerasa, ya dia nyuekin kamu ya. Enggak membalas dengan cara merayu, minta maaf, enggak, membiarkan kamu, nyuekin kamu, tapi dia nggak pergi dari kamu. Energinya seperti itu. Dia sangat nyaman sama kamu. Bahkan mungkin dia juga di dalam pikirannya ya, belakangan ini dia pingin punya planning nih ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia berikan atau yang ingin dia minta dari kamu, ya mungkin anak, atau akan mengajak kamu menikah ya jika kalian saat ini masih pacaran. Seperti itu ya guys ya, orang ini nggak akan pergi ninggalin kamu. Dia udah nerima kekurangan kamu, sudah menerima semua keburukan yang ada pada diri kamu. Udah nggak lagi di pikiran dia itu adalah masalah yang pelik buat dia nanti di masa depan saat bersama dengan kamu. Udah nggak dipikirin. Ya ngerasa ya emang kayak gitu kali ya gitu ya. Dan dia ngerasa bosen memang guys di sini ya, ngerasa bosen aja gini, kenapa ya kayak gini terus, ya udah diemin sama dia karena udah biasa kamu seperti itu ya. Sedangkan kamu mungkin ini adalah kali pertama kamu ngamuk sama dia dan kamu males sekarang ya ngomong ataupun juga menatap dia, nyari dia gitu, memilih untuk ya jaga jarak dari dia ya, saking marahnya. Dan kamu juga selalu minta mungkin pisah, pisah, dan pisah, padahal di dalam hati kamu sayang dan gak bisa jauh dari dia, gak bisa kehilangan dia. Tapi dia di sini nyaman sama kamu, seneng ya, hidup bersama kamu tuh senang. Datangnya kamu dalam kehidupannya itu membuat dia nyaman, membuat dia senang dan aneh gitu loh. Dia pun tidak memilih orang lain lagi untuk, ya mungkin pikiran kamu seperti apa ya, di hati dia cuman ada kamu dan kembali ke kamu tempat ternyaman dia, kamu rumahnya gitu loh. Ya mungkin waktu sih guys kalau aku lihat dari kartu ini nih, orangnya terlalu seneng sendiri, sibuk sendiri, kayak lebih memperhatikan dia. Jadi dia yang mengatur, dia yang mengontrol, mengendalikan hubungan kalian, dan dia juga tidak bisa dikendalikan ya, nggak bisa kamu ngomong suruh A, B, nggak bisa dia guys. Tapi kalau kamu mau lihat energinya nih, bahagia sebetulnya, cuman dia nggak mengungkapkan perasaannya ya terhadap dia memiliki kamu gimana, dia nggak mau ngomong gitu kalau dia tuh bahagia banget punya kamu, dia seneng punya kamu. Jadi dia bukan tipe orang yang bisa ngomongin hal-hal yang romantis guys ya. Jadi ya udah biarin aja lah katanya kamu ini ngambek. Yang jelas dia nggak seperti apa yang kamu ucapkan, yang kamu tuduhkan. Dia bahagia sama kamu. Jadi di dalam batinnya dia ngomong, aku bahagia bersama denganmu, andai saja kamu tahu. Tapi dia nggak mau ungkapin itu, dan dia juga termasuknya tidak sensitif hatinya, nggak memberikan hadiah kayak atau apa. Jadi memang kurang perhatiannya ya guys ya. Dan kamu sedang berdiri dengan sosok orang yang sangat cuek ya. Ada Queen of Wands. Dia ketawa aja sih kalau kamu ngambek, kamu menghina dia, ya ketawa aja gitu. Dia cuma bilang nanti juga ketahuan siapa yang salah gitu ya, nanti juga akan terbuka siapa saya. Jadi dia ngerasa emang nggak salah ya, nanti kamu akan sadar dengan sendiri dan merasa bahwa ya memang yang kamu lakukan terhadap dia ini salah gitu ya.
So energi dia happy sama kamu. Dan emang guys, ini orangnya cuek. Jadi kalau kamu mau disayang sama dia, kamu yang harus agresif, kamu yang harus banyak apa ya, acts of service-nya, love bombingnya gitu ya. Kamu yang harus lebih ekstra. Karena orang ini juga aku lihatnya emang kuat banget jiwanya, susah buat dia tuh jatuh cinta dan naksir sama orang lain. Apalagi the Empress-nya ada di dia ke kamu, artinya memang kamu itu pilihan yang tepat buat dia, orang yang sangat istimewa buat dia. Bahkan dibandingin dengan orang-orang yang pernah mungkin dia kenal di sini, nggak ada yang semenarik kamu. Ya makanya kamu mungkin berpikir dia gampang digoda, gampang pindah hati gitu ya, atau berselingkuh. Di sini aku lihat Four of Cups, dia nggak tertarik dengan dunia luar. Justru yang di pikiran dia ya udah dapat kamu aja udah banyak banget gitu ya, resikonya udah banyak banget, masalahnya ruwet gitu ya, nambah-nambah lagi dia nggak kepikiran ke arah sana. King of Swords emang cuek orangnya guys, emang orangnya suka ngatur juga. Jadi kalau kamu mencoba mengatur dia, wah dia nggak bisa kayak gitu. Kita lihat lagi ya, si dia seperti apa kepada kamu. Oke, jadi dia jadi ikut ngambek, sedih, ngambek ya, ilfeel juga dia, no. Tapi ya nggak akan lama kok guys. Kalau ini laki-lakimu ya kasih waktu, gak usah kamu ngomong-ngomong lagi, marah-marah lagi, ntar pasti dia bakal ngeduluin untuk membuka komunikasi. Cuman dia emang lagi bingung nih, aduh bingung banget sama kamu ya. Kamu gak percaya sama dia, sedih banget gitu nih. Kamu gak percaya sama dia, sedih, dia kecewa ya. Ya itu gak bisa dia ungkapin sih. Jadi kalau ada kesedihan, ada sesuatu yang membuat dia mungkin terluka ya dari kamu gitu sikapnya, dia nggak bakal ngomong sama kamu kalau dia nggak suka kamu tuh di A B C D. Dia nggak pernah cerita kalau dia nggak suka kayak kamu misalkan nih banyak marah, banyak ngomel, banyak nyudutin dia nggak suka gitu nyeritain. Jadi cukup dia aja. Jadi kalau pada saat udah baikan ya udah, dia juga ngelupain masalah yang ada. Dan untuk saat ini guys, dia memang lagi sedih banget, sedih, kesepian guys dia ini. Sekarang juga hawanya gini, males gitu. Jadi ya udah pengen sendirian gitu ya, nggak mau diganggu nih. Four of Cups beda ya dengan yang ini. Dia mungkin ngelamun, yang ini dia nggak mau digoda. Jadi kalau kamu berusaha buat ngedeketin dia lagi, nelpon dia mungkin ya, atau ngeganggu dia mungkin nih, bercandain dia lagi nggak mau. Jadi kebalikannya, sekarang dia yang marah. Jadi mendingan kamu diemin, gak usah kamu minta maaf atau segala macam, diem aja. Kalau kamu emang merasa salah atau benar, udah diem aja. Kalau orang yang sayang sama kamu pasti kasih waktu 3-2 hari, dia akan kembali untuk komunikasi. Ya pasti dia akan butuh kamu. Untuk sekarang-sekarang kalau kamu deketin, dia nggak akan butuh kamu. Dia pasti pengen ngebales sikap kamu yang kemarin mungkin kamu lakuin ke dia. Nanti nih lihat kan ada the Temperance nih, ntar kan dia mikir terus di sharing semuanya, apa ya, kenapa ya kayak gini. Nah nanti dia akan balik lagi ke kamu, dia akan berpikir akan memberikan apa ya supaya kamu ini nggak marah lagi ke dia, atau harus gimana ya biar kamu bisa mesra ke dia. Karena emang orang ini kepingin dimanjain, kepingin diperhatiin gitu ya. Dia lagi banyak pikiran juga guys. Ya mungkin dia lagi mikirin ibunya gitu ya, jadi nggak kepikiran sama kamu. Atau dia sedang memikirkan mungkin orang yang lebih tua di atas dia ya, tapi ini perempuan ya. Jadi mungkin dia nggak pernah perhatiannya ke kamu, itu yang mungkin bikin kamu cemburu ya, bikin kamu kesel, jengkel. Dia selalu perhatian sama orang lain ketimbang sama kamu, tapi itu pun masih bagian dari keluarganya. Tapi itu membuat kamu jadi kurang suka terhadap dia, nggak pernah ngebelain kamu, nggak pernah memperhatikan kamu. Yang selalu difokuskan sama dia itu ya dia memikirkan keluarganya, orang yang ya masih ada hubungan darah lah sama dia. Jadi sering banget sama dia dipikirin
Ya, kadang apa yang kamu rasain, kekecewaan yang kamu miliki juga terhadap sikap dia tuh jarang sekali digubris sama dia. Ya, kalau dikasih omongan yang baik-baik pun orang ini cuma sehari 2 hari ingetnya guys, bener nggak? Nanti dia lupa lagi karena emang orang ini masih, memperhatikan orang-orang yang dia sayang ya selain kamu. Jadi memang pengen apa ya, kalau sama kamu tuh kayak ada rasa pengertian kamu itu tinggi terhadap dia. Jadi sangat percaya bahwa kamu tuh tidak akan meninggalkan dia, kecuali kalau dia meninggalkan kamu mungkin ya ya udah selesailah hubungan gitu ya. Tapi dia nggak akan dia ngerasa kamu nggak akan ninggalin dia gitu. Dan dia juga sebetulnya nggak terlalu percaya diri kalau kamu ini bakal selalu selamanya bersama dia atau enggak. Karena lama-kelamaan kan sering sekali ya masalah ini muncul dan membuat dia sekarang banyak mempertimbangkan sikap dia terhadap kamu. Mulai sadar gitu guys. Walaupun di sini ada Two of Pentacle ya, bukan berarti dia kebingungan, tapi dia sedang menjaga supaya seimbang antara apa yang saat ini kamu inginkan dengan dirinya dia ini bisa sepemikiran, bisa sejalan. Oh iya mungkin kamu lagi banyak masalah, oh iya mungkin kamu lagi nggak mau deket sama dia tuh, lagi kesel sama dia, kan nggak tahu ya karena apa. Mungkin dia mikirnya positif aja. So dia memang sebenarnya lagi bimbang banget nih, harus gimana ya supaya nggak berantem terus, nggak salah paham terus di sini ya. Karena aku lihat juga memang dia kayak pusing ya memutuskan gitu loh. Entah mungkin kamu merasa ada konflik dengan dia gitu ya. Mungkin akhir-akhir ini dia diberikan pertanyaan sama kamu, atau kalian habis bertengkar atau habis berselisih paham, dia memilih lah yang mana yang harus jadi pilihan dia untuk masa depan. Mungkin kamu udah sangat marah di sini ya. Mungkin dia udah sangat cuek sama kamu sehingga kamu menuduh dia tidak sayang lagi sama kamu. Jadi dia diberikan pertanyaan untuk memilih ya, mau sama kamu atau sama ibunya, atau entah orang yang saat ini mungkin sedang dia pikirkan selain kalian ya. Jadi aku ngerasa memang orang ini kebingungan ya, dan dia nggak bisa memutuskan salah satu. Dua-duanya sayang sama kamu, sayang sama yang dia pikirin mungkin juga saat ini masih dia sayangi gitu ya. Mungkin orang tuanya, ibunya, kakaknya, adiknya, tapi ini jauh lebih tua dari dia ya, atau orang yang mungkin lebih dulu dari kamu. Semisalnya ya dia punya ibu yang emang manja banget, atau emang suka sering sakit ya, bisa jadi memang fokusnya ke sana dia, tapi kamu sering diabaikan ya. Mungkin personal branding kamu juga sih yang bikin dia tuh ngerasa yakin kamu nggak butuh bantuan dia, nggak butuh perhatian dia gitu. Dan sifat pengertian kamu juga, kesabaran kamu juga yang membuat dia jadinya bersikap demikian sama kamu guys ya. Di sini nggak bisa mutusin, orang dia sayang sama kamu, dua-duanya dijaga sama dia. Dia nggak bisa menyudahi hubungan kalau memang itu permintaan kamu. Nggak mau, dia sebisa mungkin ya seimbang gitu. Untuk saat ini mungkin dia masih belum bisa karena dia juga kesana sama gitu, nggak bisa lebih kesana dan lebih ke kamu. Jadi dua-duanya memang tidak ada yang dilebihkan, cuman orang ini tuh jarang sekali bicara, jarang sekali ngasih tahu apa kesulitannya dia, apa yang bisa dibantu sama kamu atau apa, dia jarang sekali ngomong. Jadi apa dia punya kesusahan itu kamu nggak tahu, taunya juga kamu dia orang yang nggak perhatian aja sama kamu nggak tahu aja pikiran dia kayak gimana. Dia bukan orang yang bisa menceritakan kelemahannya ataupun rasa penatnya, capeknya. Mungkin selama ini dia pernah gitu ya, selama menjalin hubungan sama kamu dia selalu mungkin bilang, sharing gitu ya, tapi kesini-sini mungkin dia udah nggak pernah lagi ya, karena mungkin kamu ya dia ngerasa ya udah capek, mungkin kamu juga udah pusing juga mungkin, dan ngerasa kamu punya tanggung jawab yang besar, makanya dia nggak pernah membagi cerita. Bahkan mungkin personal branding kamu juga yang membuat kamu di matanya istimewa, dan ya nggak butuh dia, maksudnya nggak terlalu harus diperhatikan, dan emang itu adalah bagian dari kekurangannya dia dalam hubungan ya. Tuh dia sedih guys, emang dia juga berharap nanti bahagia sama kamu. Jadi
orang ini tuh selalu ingat gitu ya dengan pemberian kamu, pengertiannya kamu itu selalu keinget ya, dan itu juga membuat dia kayak ngerasa eman gitu sama kamu dan ngerasa takut kehilangan kamu. Ngerti kan kalau orang pengertian tuh sangat susah loh dicari, dan bahkan mungkin apa ya, dia dia seperti berhutang lah, seperti ngerasa kamu ini ya orang yang bisa menghormati dia, menghargai dia. Jadi sejauh ini dia sangat sulit gitu kalau harus berpisah dengan kamu. Orangnya lagi sedih aja guys. Mungkin kamu memberikan pilihan yang membuat hatinya terluka saat ini. Atau kalau kamu sering meminta untuk berpisah, nih orang lagi bersedih guys, nanti lama kelamaan dia bakal galak sama kamu. Jadi kamu minta terus berpisah, nanti dia akan galak sama kamu. Yang ada apa ujung-ujungnya? Nggak bisa berpisah kalian, karena di sini dia akan melakukan berbagai cara supaya hubungan yang ada di antara kamu sama dia itu nggak berpisah, walaupun kalian ini sama-sama sibuk ya, sama-sama mungkin jarang sekali sharing gitu tentang hal apapun. Jadi pada saat ada perlu doang mungkin ya kalian ini bersama. Dan aku lihat mungkin karena hal itu juga yang membuat kamu di sini emosi, dan udah sekian lama kamu kesel sama dia dan akhirnya meledak ya. Itu energi kamu dan energi dia saat ini. So seperti apapun kamu ya, dia tidak akan mudah melepaskan kamu ya. Bagaimana teman-teman, sudah cukup merasa paham dengan sosok yang sekarang bersama dengan kamu? Sudah berapa lama hubungan sampai dengan detik ini dia masih belum bisa melepaskan kamu, bukan? Ya itu karena mencintai kamu, udah sayang banget, bukan lagi nafsu ya, tapi ada kerasa di dalam batinnya nggak bisa jauh dari kamu, aneh gitu ya. Mungkin kalau lagi baik-baik aja kamu nggak diperluin, tapi kalau kamu lagi marahan dia kangen gitu ya, dia rindu gitu, dia butuh kamu. Tapi kalau lagi masalah, dia banyak sekali pekerjaannya nanti yang di sini yang error gitu, karena kepikiran terus ada apa ya, kenapa ya, batinnya terus bertanya-tanya. Akhirnya nanti jadi orang yang emosian kesel nanti dianya sama kamu guys ya. Oke, jadi yang Gemini nih guys, ada Libra juga, lalu Aries, ada Capricorn, ada Aries, ada Leo, lalu Taurus, ada Leo lagi, ada Aquarius, ada Cancer ya, ada Capricorn. Ini banyak Capricorn nih, energi tanah ya. Mungkin disalahpahami terus sama pasangannya, terlalu sibuk kerja, terlalu cuek dengan mungkin ada tujuan yang dia mau capai tapi nggak pernah sharing nih sama pasangannya ya. Jadi si pasangannya nggak paham ya. Lalu ada Virgo, ada Sagittarius, Cancer lagi, lalu ada Pisces. Oke, kita lihat untuk inisialnya guys. Oh, satu lagi Scorpio guys ya, tadi di button of the decknya. D, Q, K, R, T, Y, A, L, O, H, M, E, U, S. Dan apakah pasangan kamu punya life path number 2, 4, 14, 6, atau 5 ya. Nah itu lagi nggak kepengen diganggu guys, emang dia lagi banyak persoalan kayak gini loh, pengen mencapai sesuatu gitu, cuman kayak jalannya masih belum dia temuin. Jadi dia lebih fokus ke sana gitu ya, lebih fokus ke impian yang ingin dia tuju. Dia ngerasa kamu ini pengertian ya, dan sabar dan baik. Jadi dia ngerasa kamu nggak akan bermasalah dengan sikapnya dia. Jadi emang baik-baik aja gitu, dia nggak ngerasa berbuat salah sama kamu. Mungkin bisa dicek apakah kamunya yang emang sangat mencintai dia, sehingga energi rasa ingin diperhatikannya juga ada lah gitu ya. Cuman dianya kurang peka dan ngerasa kamu lebih baik dari siapapun, bahkan dari dirinya ya.
See you next video guys. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membukakan jalan kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah, trouble apapun itu dalam hubungan asmara, ya, baik pernikahan ataupun masih dalam penjajakan ya. Semoga Tuhan membukakan jalan, memberikan petunjuk. Semoga teman-teman dalam lindungan Tuhan juga diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan keberlimpahan rezekinya, terutama dalam keuangan. Semoga teman-teman yang belum dapat pekerjaan dalam waktu dekat ini ya, Tuhan kasih jalan untuk teman-teman ya bisa mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan jodohnya yang belum punya jodoh, yang belum bertemu dengan pasangannya. Semoga segera dipertemukan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Bye bye teman-teman.